Oke, hari ini kali ini Miss Rata akan membahas tentang kalor dan pemuaian. Oke, kita akan bahas soal latihan SAS satu persatu. Kita lanjutkan dari yang lalu. Yang ke-10, berilah tanda centang untuk peristiwa yang sesuai dengan perubahan kalornya. Perhatikan contohnya. Di sini contohnya adalah mencair. Mencair di sini menerima kalor. Mencair menerima kalor. Nah, membeku bagaimana dia menerima atau melepas? Karena membeku itu melepaskan kalor, maka kita centang di melepaskan kalor. Menguap bagaimana? Nah, kalau menguap dia menerima kalor. Jika anak-anak perhatikan ketika kalian memasak air, airnya akan menguap. Nah, air menguap itu terjadi karena apa? Diberikan kalor berupa panas dari kompor tersebut. Nah, mengembun juga demikian. Mengembun kebalikannya dari menguap. Terbentuknya embun yang biasanya terjadi di pagi hari itu karena udara yang dingin sehingga uap atau udara itu berubah menjadi cair atau embun. Nah, sehingga kita centang di melepaskan kalor. Menyublim itu kasusnya seperti di kapur barus. Kapur barus jika kita biarkan di luar, maka akan menyublim atau habis. Nah, itu membutuhkan kalor. Mengkristal melepaskan kalor. Nah, untuk soal nomor 11, ini mulai masuk soal hitungan kalor. Kita baca ya. Apabila 1000 gram besi dipanaskan sehingga suhunya berubah dari 10 derajat Celcius menjadi gitu ya. Jadi awalnya 10 dipanaskan menjadi 100 dan kalor jenis besinya itu 450. Maka jumlah kalor yang dibutuhkan berapa? Oke. Di sini yang ditanya adalah jumlah kalor, anak-anak. Yang ditanya itu jumlah kalor. Kalor kalau dalam fisika itu simbolnya Ki. Di sini yang diketahui ada ini 1000 gram. Apa itu 1000 gram? Kalau 1000 gram itu massa atau M. Suhunya berubah dari 10 derajat menjadi 100 derajat. Dengan kalor jenis besi. Kalor jenis itu berbeda dengan kalor. Ya, kalau kalor jenis itu simbolnya C kecil. Nah, C kecil. Untuk mencari kalor, itu kita bisa hitung dengan rumus Ki. Kita bisa hitung dengan rumus Q sama dengan M dikalikan C dikalikan delta T atau perubahan suhu, sehingga kita bisa tulis Q sama dengan M dikalikan C dikalikan T2 atau suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Nah, masanya tadi sudah diketahui di sini itu adalah 1000 gram. 1000 gram kita konversi dulu menjadi satuan internasional yaitu kilogram. Berarti 1000 dibagi dengan 1000 itu 1 kilo. Kemudian berarti kita masukkan di sini 1 kilogram. Untuk C ini tadi C-nya besi itu 450 joule per kilogram derajat Celcius. Kita masukkan di C di sini 450 joule per kilogram derajat Celcius. Delta T perubahan suhu. Suhu awalnya tadi 10 derajat Celcius. Suhu keduanya itu 100 derajat Celcius. Dengan demikian ini kita bisa tulis seperti ini ya anak-anak ya. 100 dikurangin 10 derajat Celcius. Nah, baru kita lanjutkan perkaliannya. Ini bisa kita tulis 1 dikalikan dengan 450 kalikan dengan 100 dikurangin 10 itu 90. Oke, kita hitung ya. 45 kita kalikan 9. 5, 4 36 berarti 40 405. Ada nolnya 2. Jadi 40.500 joule. Ini kalor yang diperlukan untuk menaikkan besi dari suhu 10 derajat menjadi 100 derajat. Nah,
Oke, saya lanjutkan di nomor 12. Diketahui beberapa kalor jenis dari berbagai benda padat pada tabel di bawah ini. Jadi ada benda padat, besi, tembaga, aluminium, kalor jenisnya sudah diketahui ini. Nah, kalian diminta apa? Apabila Bu Reta memanaskan benda padat sebesar 500 gram. 500 gram ini masanya. Ini langsung saja ya, kalau dikonversi itu menjadi 0,5 kg. Atau saya tuliskan di sini, masanya itu 0,500 gram. Kalau dikonversi ke kilogram itu 0,5 kg. Dari suhu awal ya, berarti T1 itu sama dengan 35 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius, berarti T2-nya itu sama dengan 100 derajat Celcius. Nah, ternyata membutuhkan kalor sekian. Nah, kalor itu bukan kalor jenis ya Nana ya, itu Ki. Ini kalor saja, berarti Ki sama dengan 14.625 Joule. Maka benda padat yang dipanaskan Bu Reta adalah, nah, benda padatnya apa? Kalau tergantung dari kalor jenisnya ini. Berarti kita harus mencari kalor jenisnya dulu atau C-nya. C-nya di sini sama dengan berapa? Nah, kembali lagi ke rumus kalor yang tadi, yang ini. Yang Q sama dengan MC delta T. Nah, maka jika kita buatkan segitiganya ya. Q MC delta T, maka untuk mencari Q itu bisa dihitung dari M dikalikan C dikalikan delta T. Maka untuk mencari C itu bisa dihitung dari Q dibagi dengan M dikalikan delta T. Oke, saya tulis lagi ya di bawah sini. Nah, untuk mencari C itu bisa dari Q dibagi dengan M dikalikan delta T. Nah, Q-nya masukkan berapa? Q-nya masukkan yang ini tadi, 14.625 kita bagi dengan masanya. Masanya di sini 0,5 dikalikan dengan delta T. Delta T-nya berarti 100 dikurangi 35. Ini delta T-nya. Itu berarti 65 ya, 65 derajat Celcius. Ini saya masukkan di sini. Nah, oke, kita hitung 14.625 dibagi dengan 0,5 kalikan 65. Ini saya pakai kalkulator saja biar cepat. 0,5 dikalikan dengan 65 itu hasilnya adalah 32,5. 14.625 dibagi 32,5. 14.625 dibagi dengan 32,5. 450. Satuannya apa? Kalau kalor jenis, maka satuannya adalah Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, ini belum selesai. Yang ditanya di sini adalah benda padat yang dipanaskan Bu Reta berjenis apa? Nah, dengan kalor jenis 450 ini masuk jenis apa? Ternyata di tabel di sini 450 itu adalah besi. Jadi benda yang dipanaskan Bu Reta itu besi. Oke, lanjut ya. Nah, di nomor 13, apabila kalor lebur es adalah sekian, maka es yang bermassa 3 kilo akan membutuhkan kalor sebesar berapa untuk meleburkan seluruhnya. Nah, untuk kalor lebur ya Nana ya, kalor lebur atau kalor laten itu bisa dihitung dari kalor lebur itu bisa dihitung dari massa esnya dikalikan dengan kalor lebur. Nah,
atau QL itu sama dengan massa dikalikan kalor lebur atau kalor laten. Nah, di sini kalor leburnya diketahui 33.600 Joule per kilogram. Berarti ini L-nya, L-nya di sini. Kemudian 3 kilo itu adalah masanya. Oke, kita langsung masukkan saja ya. Masanya kita masukkan 3 kg. Kemudian kalor leburnya kita masukkan 336.000 Joule per kilogram. Oke, kita hitung 336 kalikan 3. Oke, ternyata hasilnya adalah 1.008.000. Satuannya sama, Joule. Untuk kalor semuanya sama, satuannya Joule. Kayak gitu. Nah, lanjut ya untuk nomor 14. Apabila kalor jenis S 210. Nah, ini yang agak susah karena beberapa kalor akan kita akumulasikan. Dan kalor lebur S ini tadi, maka kalor yang diperlukan dari A, B ke C untuk es batu dengan massa 1 kilo pada gambar di bawah. Oke, jadi grafiknya seperti ini. Grafik perubahan suhu. Jadi ada A ke B ke C dan ke D ke E. Yang perlu kalian ingat adalah A ke B, ya, A ke B ini menggunakan persamaan Q sama dengan MS atau massa S-nya dikalikan dengan CS karena dia wujudnya masih S. Jadi di sini ini wujudnya masih S. Di sini wujudnya sudah air, anak-anak. Air. Dan garis yang ini, garis yang B ke C, ini adalah perubahan wujud dari es ke air, jadi prosesnya es menjadi cairan. Sedangkan D ke ini adalah proses perubahan wujud dari air menjadi uap. Jadi yang ini es, yang ini air, di tengah-tengahnya ini, yang garis lurus ini perubahan wujudnya. Nah, untuk kenaikan suhunya dari A ke B ini hanya mengalami kenaikan suhu dari negatif 15 menjadi 0. Jadi di sini titik akhirnya. Ini titik awalnya di sini negatif 15, titik akhirnya di sini. Ini mengalami perubahan suhu. Karena mengalami perubahan suhu, kita bisa hitung dengan Q sama dengan MC delta T yang tadi. Nah, karena ini masih berupa S, maka kita taruh di sini MS-nya atau massa S. Kemudian kalor jenis S dan delta T atau perubahan suhu. Nah, delta T-nya ini kita masukkan di suhu akhir dikurangin suhu awal. Suhu akhirnya kan ini ya, grafik kan bergerak ke atas seperti ini. Suhu akhirnya 0. 0 dikurangin suhu awal. Suhu awalnya negatif 15. Jadi, negatif 15. Seperti ini. Itu A ke B. Sekarang B ke C. Kita kasih warna biru, biar kalian tidak bingung. B ke C itu tidak mengalami perubahan suhu. Suhunya masih sama 0. Tapi dia mengalami perubahan fase atau perubahan wujud. Nah, di sini persamaan yang kita pakai adalah Q sama dengan M dikalikan L. Sama seperti nomor 13 ini. Karena nomor 13 ini mengalami perubahan wujud dari S menjadi air. Maka pakai Q sama dengan ML. Nah, kalau yang di sini juga di B ke C ini juga mengalami perubahan wujud, yaitu S menjadi air, maka pakai Q sama dengan M kali L. Ini serata tulis Q1, yang ini Q2. Oke, yang diketahui dulu kita tulis ya, Nana ya. Jika kalor jenis S 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, kasih warna hitam. Kalor jenis S-nya berarti C sama dengan 2000, berarti CS itu sama dengan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kalor lebur S ini itu adalah L besar. Kalor lebur S itu 336.000 Joule per kilogram.
Maka kalor yang diperlukan dari A ke B ke C untuk es batu dengan massa 1 kilo. M-nya di sini masukkan 1 kilo. Pada gambar di bawah. Oke, kita hitung dulu Q1. 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 Pakai rumus yang ini ya. Q1 sama dengan MS dikalikan dengan CS dikalikan dengan delta T. MS-nya masukkan yang 1 kilo. Ya, jadi MS sama M air nanti juga sama 1 kilo. CS-nya masukkan yang ada di sini nih tadi. Nah, yang 2100. 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T ini kita masukkan yang ini, suhu akhir dikurangin suhu awal. 0 dikurangin minus 15, itu hasilnya 15 derajat. Ini kita hitung hasilnya 21 dikalikan 2100 dikalikan dengan 15. Maka ketemu hasilnya 31.500 Joule. Sekarang untuk yang Q2 ini ya. Untuk yang Q2 itu Q2 itu massa dikalikan kalor leburnya. Massanya masukkan massa yang 1 kilo tadi, jadi 1 kilo. Kalor leburnya itu ini. 3 dikalikan 336.000 Joule per kilogram. Hasilnya 336.000 Joule. Apakah sudah selesai? Tentu tidak. Setelah itu yang ditanyakan adalah kalor yang diperlukan dari A, B ke C. Ini tadi untuk yang Q2, ini hanya B ke C. Sedangkan yang ini tadi Q1 itu A ke B. Nah, dengan demikian kalau kita mau menghitung A, B ke C, ya, A, B ke C, itu kita harus menghitung Q totalnya. Q1 ditambah dengan Q2. Ini kita tambahkan dengan ini. Oke, Q1-nya dimasukkan 31.500 Joule ditambah dengan 336.000 Joule. Nah, ketemu di sini hasilnya 367.500 Joule. Ini Q total yang dibutuhkan dari A ke B ke C, seperti itu. Nah, oke, misalnya kita lanjut lagi. Nah, ini membahas tentang keping bimetal. Nah, untuk keping bimetal rasanya akan saya bahas di video selanjutnya, di part selanjutnya.